atap bening itu rawan banget sama kotor. Jadi harus rutin di maintenance, dibersihin, dan juga pemasangan atapnya harus sesuai. Karena kalau nggak sesuai, itu rawan kebocoran dan nanti susah untuk maintenance ya. Nah, kalau yang di sini contohnya, ini atapnya kaca dan rangkanya ini pakai holo. Ini untuk maintenance relatif lebih mudah karena kacanya cukup tebal dan keras, ditambah rangka holonya juga tebal, jadi kita bisa naik ke atas untuk maintenance-nya. Gitu. Nah, tapi yang jadi masalah itu ketika kita pakai atapnya yang bahannya itu agak lentur seperti polikarbonat contohnya. Nah, itu maintenance-nya sedikit lebih rumit, dan umumnya juga memang polikarbonat prefer dia setahun 2 tahun itu udah harus diganti. Karena biasanya dia udah retak kalau polikarbonat. Kalau solar flat atau mereknya Salastaf itu yang lagi umum sekarang digunakan, itu dia bisa diganti atau bisa dibersihkan. Umumnya sih lebih banyak dibersihkan karena dia sifatnya lentur tapi nggak mudah patah kayak polikarbonat. Jadi dia bisa diinjak di atasnya dan bisa dibersihkan. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam pasangan atap itu adalah si sambungan antara gulungan atapnya. Nah, karena kan atapnya itu sifatnya biasanya dia per lembar atau per gulungan ya. Jadi pasti ada sambungan. Nah, itu penting juga biasanya ditambahin kayak list, semacam list, lalu dilapis aquaproof dan sealant, atau ada juga yang langsung di sealant aja. Nah, itu juga perlu pemasangan yang teliti, rapi, dan cermat supaya tidak terjadi kebocoran ke depannya. Ini bercak-bercak ini biasanya nih karena udah sering panas hujan, jadi udah ada yang berjamur. Nah, makanya ini treatmentnya khusus, nggak bisa cuma dibersihin biasa, ini harus pakai anti jamur supaya benar-benar bersih. Nah, terus memang harus ada maintenance rutin sih intinya, baik itu mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan gitu. Ya, kalau untuk kita bicara fungsi itu balik lagi ke owner masing-masing. Karena biasanya atap bening ini digunakan untuk area belakang biasanya ya, supaya bisa ngejemur di dalam gitu. Ada juga kayak contohnya di cafe ini nih dipakai untuk open space, tapi sisi minusnya itu jadi panas areanya. Bisa dilihat di sini terang ya. Jadi kalau lagi panas tuh panas banget gitu di sini. Jadi kurang nyaman buat nongkrong ya, betul panas. Dan ini juga kalau ini karena lembab juga sih, karena kan dia di luar. Memang harusnya untuk furnitur berbahan kulit jangan ditaruh di luar. Karena nanti dia rawan untuk berjamur.